yang menilai bahwa petani sawit ditangkap karena menjual TBS-nya ke Malaysia karena nggak makan lagi, karena pabrik negara Indonesia tidak ada yang mau beli TBS petani. Kami mau biarlah penjara lah. Heboh, petani kelapa sawit ramai-ramai menjual tandan buah segar atau TBS ke Malaysia. Soalnya harga buah di Indonesia seperti kata-katanya Indra Kents. Wah, murah banget. Wow. Secara regulasi penjualan TBS ke negara tetangga ini kan juga tidak dibenarkan begitu ya. Tapi mengapa hal ini juga tetap dilakukan oleh para petani? Mereka tidak mencuri kok, tidak merampok kok. Mereka hanya menjual ke negara tetangga. Saya pikir dunia akan mentertawai kalau itu dilakukan. Saya kira kalau bisa ekspor ke Malaysia, jika semuanya bisa ekspor ke Malaysia, kenapa dalam tidak? Kondisi yang seperti ini ya, yang macet begini ya, kita pun juga akan ekspor ke Malaysia. Tidak ada unsur lain. Ini masalah hidup, masalah perut, masalah ekonomi rumah tangga. Betul. Kalau ada orang mengatakan politisasi, kami tidak makan dari politik, bos. Kami petani sawit, butuh makan, butuh kelayakan untuk hidup sebagai warga negara Indonesia gitu. Dari struktur harga CPO yang pada akhirnya kita sebagai eksportir hanya bergantung sama ya buying newsnya eksternal, harga fluktuatif dibanting ke atas ke bawah kayak gitu. Kacau ini. Di ekonomi ada yang disebut sebagai Stackelberg First Mover Advantage. Ini siapa yang bergerak lebih dulu itu yang lebih diuntungkan. Siapa? Malaysia lah. Nah makanya dia yang menciptakan itu set the context, set the price. Kita memang menjadi lebih dominan, tapi Malaysia lebih dulu di situ. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Meriak TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Oke, di video kali ini jom kita sama-sama reaction nih salah satu video yang diupload oleh salah satu channel yang bernama Ria Oktorina. Ini channelnya sangat bagus sekali membahas tentang Indonesia dan Malaysia, teman-teman ya. Buat teman-teman yang penasaran dan belum tahu dengan channel Ria Oktorina, silahkan teman-teman cek di kolom deskripsi, nanti link daripada channel ini ada di kolom deskripsi tentunya. Ini ada videonya berjudul tentang Malaysia menolong rakyat kita Indonesia. Rakyat Indonesia itu sedang ditolong oleh Malaysia disebabkan karena kesulitan mencari uang. Misal ini membahas tentang sawit, teman-teman ya. Sawit di Indonesia itu sangat-sangat murah sekali, bahkan per kilonya itu 1.500 dan 1.000 atau 1.000 dan sampai 1.500, sedangkan di Malaysia masih stabil 4.000 sampai 5.000 per kilo. Bayangkan, sedangkan Indonesia 1.000, dan makanya Indonesia secara ilegal terpaksa harus menjual hasil sawit, panen sawitnya itu ke negara Malaysia. Demi cuan tentunya, teman-teman ya. Banting harga di Indonesia. Itu petani selalu diperas. Terkadang harga cabai murah, terkadang harga tomat murah. Padahal mereka para petani-petani itu yang nanam cabai, nanam tomat itu susah payah dan pekerjaan berat, teman-teman ya. Berjuang badai, angin, hujan, mereka tetap di sawah. Demi apa? Demi keluarganya. Tapi ketika dipasokkan ke pedagang, ke Menteri Perdagangan, harganya anjlok, teman-teman. Banyak loh petani yang menyesal, banyak tomatnya dibuang karena disebabkan harga murah. Dan ini salah satunya adalah sawit, teman-teman ya. Harganya 1.000 per kilo. Sedangkan di Malaysia masih stabil, terpaksa jual ke Malaysia. Oke, biar tidak lama-lama seperti apa videonya, jom kita play bersama-sama. Let's go. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu channel daripada Kak Ria Oktorina. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya, Ria Oktorina. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan diberkahi keberlimpahan rezeki. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah isu yang sangat menarik sekaligus penting, yaitu tentang fenomena petani sawit Indonesia yang menjual hasil panennya ke negara tetangga, Malaysia. Dalam video ini, kita tidak hanya akan mengupas fakta-fakta yang terjadi, tetapi juga menggali pembelajaran yang bisa diambil agar kita bisa bersama-sama memajukan negeri kita tercinta, Indonesia. Yuk, simak hingga selesai. Karena ini bukan hanya sekadar informasi, tetapi juga inspirasi untuk kita semua. Di tengah upaya menstabilkan stok pasokan minyak sawit dalam negeri, heboh petani kelapa sawit ramai-ramai menjual tandan buah segar atau TBS ke Malaysia. Alasannya karena harga di dalam negeri tengah anjlok dan pasokan di pabrik kelapa sawit sudah penuh. Dalam beberapa hari terakhir beredar info truk-truk berisi tandan buah segar atau TBS kelapa sawit menjual hasil kebunnya ke Malaysia. Dalam info yang diterima melalui media sosial yang beredar bahwa harga TBS di Malaysia lebih tinggi daripada harga TBS di Indonesia.
di mana di Malaysia seharga Rp5.000 per kilogram, sedangkan di Indonesia hanya Rp1.500 sampai Rp1.600 per kilogram. Dalam unggahan curahan hati seorang petani sawit, dalam unggahan video di media sosial, terlihat jelas bahwa TBS dibawa ke Malaysia melalui sungai dengan sampan atau perahu kayu. Petani dalam video mengatakan akan membawa 30 ton tandan buah segar ke Malaysia. Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Kalimantan Barat Indra Rustani membenarkan adanya aksi jual sawit oleh petani Indonesia ke Malaysia. Petani, ujarnya, terpaksa mengambil langkah tersebut karena anjloknya harga TBS di Indonesia. Di sisi lain, imbuhnya ada tuntutan ekonomi yang harus dipenuhi petani. Oke guys, hari ini kita mau bawa buah ke Malaysia. Kita bawa hari ini 30 ton. Wow, 30 ton. Soalnya harga buah di Indonesia seperti kata-katanya Indra Kents. Wow, murah banget. Kalaulah misalnya harga itu berbeda jauh ya, sampai 90%, tentu siapapun akan memilih mencari jalan terbaik. Hari ini harga TBS di Kalimantan Utara, Kalimantan Barat paling hebat 1.200. Hanya berjarak dia setengah jam sudah sampai dia ke ke Malaysia, perbatasan Malaysia, harganya melonjak menjadi 4.500. Tentu ini suatu peluang. Nah, sekarang yang dipertanyakan, kenapa itu terjadi? Itu tuntutan hidup teman-teman kami petani sawit yang di Kalimantan Utara, Kalimantan Barat. Juga nggak ada bedanya dengan petani yang ada di Provinsi Sumatera ataupun Sulawesi. Semua pada anjlok harga TBS-nya. Ketika ada peluang untuk menjual TBS ke Malaysia dengan tuntutan kebutuhan hidup yang memang sudah berada pada titik nadir saat ini harga TBS sawit kami petani Indonesia, tentu itu adalah salah satu pilihan. Sekalipun saya juga harus mengatakan itu tidak baik ya. Tetapi kalaupun saya katakan tidak baik ke mereka, lantas berkata, apa memang Ketua Umum mau membeli TBS kami? Saya tidak bisa menjawab. Ini adalah masalah dapur, masalah biaya sekolah yang sebentar lagi anak-anak kami akan masuk ke masa sekolah di semester yang baru. Ini semua butuh biaya. Makanya sejak awal saya bilang, kita tidak bisa serta-merta menyalahkan teman-teman petani yang terpaksa harus menjual ke Malaysia. Pabrik di Kalimantan Utara, pabrik di Kalimantan Barat, sudah banyak yang tutup. Atau buka tutup, atau tidak membeli dengan harga yang tidak manusiawi. Jadi ini yang mereka perjuangkan, masalah hidup rumah tangga mereka. Mereka tidak mencuri kok, tidak merampok kok. Mereka hanya menjual ke negara tetangga. Kalaupun harus dikenakan pajak penjualan TBS, sepanjang itu ada aturannya, saya pikir saya akan mengatakan kepada mereka, udah bayar saja pajak penjualan TBS-mu sepanjang itu pantas gitu. Ini sampai sekarang saya belum pernah mendengar pajak penjualan tandan buah segar sawit gitu. Makanya kita melalui beberapa kali pertemuan ingin mengusulkan kepada Ibu Menteri Keuangan, bagaimana kalau kami diizinkan mengekspor TBS? Mungkin boleh dikenakan pajak, akan itu akan lebih fair ya, mencari solusi-solusi yang tanpa solusi sampai hari ini tidak ada penyelesaian. Sudah 3 bulan berlalu, kami tidak lebih daripada hanya bumper yang paling rendah, harga 400-800, tidak manusiawi gitu. Oke, baik. Pak Gulat, secara regulasi penjualan TBS ke negara tetangga ini kan juga tidak dibenarkan begitu ya, tapi mengapa hal ini juga tetap dilakukan oleh para petani selain memang persoalan harga yang tadi Anda sampaikan? Sudah dijelaskan, masalah perut dan ekonomi. Selain persoalan harga, pabrik pun di daerah-daerah perbatasan itu yang berada di di Indonesia yang perbatasan tadi, sudah banyak yang tidak melaksanakan aktivitas atau tidak memberi lagi buah-buah petani yang swadaya. Lah kan ini persoalan. Kemana mereka menjual? Mau dibuat busuk? Selain harga tidak ada, tapi mereka juga harus menjual kemana? Maka tidak ada pilihan, harus menjual ke negara tetangga Malaysia gitu. Jadi tidak ada unsur lain. Ini masalah hidup, masalah perut, masalah ekonomi rumah tangga. Kalau ada orang mengatakan politisasi, kami tidak makan dari politik, bos. Kami petani sawit, butuh makan, butuh kelayakan untuk hidup sebagai warga negara Indonesia gitu. Oke, baik, Pak Gulat. Teman-teman ya, aduh bingung saya. Masih saja banyak orang Indonesia tuh benci Malaysia. Padahal jelas-jelas Malaysia tuh benar-benar membantu rakyat Indonesia loh. Baik itu dalam berbentuk tenaga kerja, yang kerja ke Malaysia itu banyak, sangat banyak sekali. Berbentuk obat-obatan seperti berobat ke Malaysia, berbentuk ya sawit salah satu contohnya. Bayangkan loh di Indonesia harga per TBS
per TBS-nya ya, buah besarnya itu dihargai 400, 500, 800 rupiah loh per kilo, Bang. Itu bukan harga, gak manusiawi katanya Prof ini teman-teman ya. Ya terpaksa harus jual ke Malaysia, dan Malaysia welcome. Silahkan keluar. Ini melihat juga begitu ya terkait resiko, apakah memang ada resiko bagi para petani sawit ini mendapatkan sanksi tentunya karena menjual TBS ke luar negeri, tepatnya ke Malaysia? Ya, kalaupun disanksi kami siap, biarkan dunia menilai bahwa petani sawit ditangkap karena menjual TBS-nya ke Malaysia karena nggak makan lagi, karena negara, pabrik-pabrik negara Indonesia tidak ada yang mau beli TBS petani. Kami mau, biarlah, penjara lah. Kami juga sudah sepakat kok. Saya tanya, yang di Kalimantan Utara, ntar kalau ketangkap gimana? Nggak apa-apa, Pak, demi anak istri, toh juga kami nggak merampok, nggak mencuri, kami hanya menjual, kami butuh makan. Kalaupun harus ditangkap oleh aparat hukum, silakan. Saya pikir dunia akan mentertawai kalau itu dilakukan. Yang ada sekarang kita lakukan adalah bagaimana menyelesaikan masalah yang sesungguhnya tidak masalah. Harga CPO dunia tidak jelek-jelek banget, 21.000 harga CPO dunia. Tetapi kenapa tiba di Indonesia tinggal 7.700? Kemana pergi yang lain 13.000? Ini yang kita pikirkan, bukan malah menyalahkan kami petani sawit yang menyelamatkan keluarganya untuk menjual TBS-nya ke negara tetangga gitu. Kalaupun harus ditangkap, berisiko tadi kata Mas Bram, nggak masalah, mereka siap kok, biarkan. Kalau mereka ditangkap, kami akan katakan, selamat, Anda telah dipenjara karena membela anak istri, gitu saja. Sepanjang itu regulasinya membolehkan, bagus juga untuk diekspor. Karena itu salah satu solusi bagi petani itu sendiri supaya jangan menjadi beban bagi kita gitu loh. Ya, kesulitan-kesulitan harus dicarikan jalan. Kalau dalam negeri tidak bisa mencarikan jalan, ya cari jalan ke luar negeri. Itu mekanisme yang biasa saja, dan pemerintah juga harus mau koreksi diri gitu loh, bahwa kenapa kok petani bisa malah ingin ekspor ke luar? Ya karena di sini tidak ada apa-apa gitu, di sini menderita gitu. Saya kira kalau bisa ekspor ke Malaysia, jika semuanya bisa ekspor ke Malaysia dalam kondisi yang seperti ini ya yang macet begini ya, kita pun juga akan ekspor ke Malaysia. Tentu ya ada hitung-hitungan transportasi dan sebagainya gitu. Saya kira wajar-wajar saja lah itu ekspor ke Malaysia. Dan mestinya membuat mestinya pemerintah harus koreksi diri, kok petaninya malah ingin ekspor. Ada apa di dalam negeri ini kan yang harus dicari solusi. Indonesia itu kan produsen sawit terbesar, eksportir, pemain utama sawit di dunia. Kenapa Indonesia tidak bisa mengendalikan pasar internasional dari struktur harga CPO yang pada akhirnya kita sebagai eksportir hanya bergantung sama ya buying news-nya eksternal, harga fluktuatif dibanting ke atas, ke bawah kayak gitu. Di ekonomi ada yang disebut sebagai Stackelberg First Mover Advantage. Ini siapa yang bergerak lebih dulu, itu yang lebih diuntungkan. Siapa? Malaysia lah. Nah makanya dia yang menciptakan itu, set the context, set the price. Kita memang menjadi lebih dominan, tapi Malaysia lebih dulu di situ, gitu kan. Nah sebenarnya bisa saja gitu kan, saya sering bicara, diskusi juga dengan TV Malaysia, juga bicara mengenai perkongsian apa segala macam, yang pada akhirnya kita bisa set the context, kita bisa set the market dan seterusnya. Tapi itu kejauhan. Ya, kita selesaikan dulu yang ini. Yang permasalahan domestik untuk koneksi aja kita belum selesai. Itu nanti. Selanjutnya, nah kita harus buktikan dulu bahwa kita bisa mengintegrasikan ini, ya, baru kita bisa set the context. Kalau enggak ya, ini ya, berarti melompatnya terlalu jauh gitu. Jadi harus selesaikan first thing first gitu ya. Viral sebuah video yang memperlihatkan bagaimana petani sawit Indonesia, terutama yang tinggal di daerah perbatasan seperti Kalimantan, lebih memilih untuk menjual hasil panen mereka ke Malaysia. Alasannya, harga tandan buah segar atau TBS sawit di Malaysia jauh lebih tinggi dibandingkan harga di Indonesia. Bayangkan saja, di Indonesia, harga rata-rata TBS hanya sekitar Rp1.000 per kilogram. Sementara itu, di Malaysia, harga tersebut bisa mencapai Rp4.500 hingga Rp5.000 per kilogram. Perbedaan harga yang begitu mencolok ini membuat para petani merasa lebih diuntungkan jika mereka menjual hasil panennya ke negara tetangga. Fenomena ini tidak terjadi tanpa alasan. Petani merasa terdesak oleh harga TBS yang sangat rendah di Indonesia. Padahal,
biaya produksi mereka tidak kecil. Beberapa petani bahkan nekat melanggar peraturan dengan membawa hasil panen mereka melalui jalur-jalur tikus menggunakan perahu kecil demi mendapatkan harga yang layak. Ada juga yang memilih untuk mogok panen karena merasa harga di dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Langkah petani ini sebenarnya wajar mengingat perbedaan harga yang begitu besar. Namun, pemerintah pun tidak tinggal diam. Salah satu solusi yang diusulkan adalah dengan mempercepat izin ekspor minyak sawit mentah atau CPO dan meningkatkan kewajiban pasar domestik atau DMO untuk mendorong kenaikan harga TBS di dalam negeri. Sayangnya, kebijakan sebelumnya seperti larangan ekspor CPO telah meninggalkan dampak negatif yang cukup besar, yaitu kelebihan stok di pabrik pengolahan sawit. Akibatnya, permintaan terhadap TBS menurun drastis, sehingga harga pun ikut anjlok. Selain itu, kita juga perlu memahami bahwa menjual bahan mentah seperti TBS langsung ke luar negeri membawa risiko lain. Menurut beberapa pakar, hal ini menghilangkan nilai tambah dari proses pengolahan di dalam negeri, seperti produksi minyak goreng. Jika terus dibiarkan, bukan hanya petani yang dirugikan, tetapi juga rantai pasok industri sawit dalam negeri. Produksi minyak goreng bisa menurun, yang pada akhirnya berdampak pada harga minyak goreng di pasar domestik. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Jadi itulah fakta dan kenyataan yang benar teman-teman ya. Jadi Malaysia ini benar-benar menolong kesulitan ekonomi bagi rakyat Indonesia. Dan kita sebagai orang Indonesia rata-rata itu benci kepada Malaysia disebabkan karena begini dan begitu. Kita diadu domba dan ini faktanya teman. Please kita serumpun. Kita tuh bersaudara, kita saling membantu, jangan saling menghujat. Tapi ini faktanya teman-teman ya. Ini di bagian petani, beda lagi di bagian pendidikan, profesi guru yang dimana tidak dihargai juga teman-teman ya. Gila. Ada apa dengan negara ini? Kenapa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu tidak sampai? Ya disebabkan karena menteri-menterinya yang seperti itu teman-teman ya. Ya Allah, sedih ya melihat petani yang seperti sedih teman. Ini sawit, beda lagi dengan kacang tanah, bawang. Mereka itu petani susah payah nanam biar hasilnya bagus. Setelah bagus harganya anjlok. Itu ada cabe, nanam kadang mahal, kadang anjlok, kadang sekilo harganya 1.000, ada yang 3.000. Bayangkan itu teman-teman ya, tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan pekerjaan loh. Sedih dan sedih. Oke, itulah video reaction hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, comment, dan share seperti biasa. Jangan lupa juga di subscribe terlebih dahulu. Baik teman-teman ya, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.